Presiden Prabowo Subianto menilai kondisi Indonesia saat ini masih aman dan relatif lebih baik dibandingkan dengan negara lain meski dunia tengah menghadapi dampak konflik di Timur Tengah. Prabowo juga mengakui telah mempelajari berbagai data dan laporan dari para menterinya terkait kondisi ekonomi dan ketahanan nasional. Dalam taklimatnya di Istana Negara, Prabowo mengatakan krisis global akibat konflik Timur Tengah menjadi pengingat pentingnya pengelolaan sumber daya alam sebagaimana telah ditegaskan para pendiri bangsa. Prabowo menegaskan konstitusi melalui Undang-Undang Dasar 1945 telah mengamanatkan bahwa bumi dan air harus dikuasai oleh negara karena menyangkut hajat hidup orang banyak. Hal tersebut membuat kondisi Indonesia menjadi jauh lebih baik dibandingkan negara lainnya. Jadi saudara-saudara, apa yang kita alami sekarang, krisis yang terjadi di Timur Tengah yang membuat harga energi menjulang, sebenarnya kita harus yakini dan kita harus syukuri bahwa kondisi bangsa kita berada dalam kondisi yang jauh lebih baik dari bangsa-bangsa lain. Saya telah mempelajari data-data angka-angka dan dalam kesempatan hari ini saya kira ada kesempatan yang baik di mana saya setelah saya mempelajari angka-angka, dapat laporan dari menteri-menteri saya, ternyata kondisi kita cukup aman. Ada tantangan, ada kesulitan, tapi kita mampu menghadapi. Ya, pemerintah menegaskan pentingnya reformasi penerimaan negara dengan memperluas basis pajak di tengah tekanan geopolitik global. Ya, strategi penguatan penerimaan harus diarahkan pada perluasan basis pajak yang adil sekaligus mampu menangkap potensi ekonomi baru. Pemerintah menegaskan pentingnya reformasi penerimaan negara dengan memperluas basis pajak di tengah tekanan geopolitik global yang terus berlanjut sejak 2022. Pemerintah menilai ketergantungan pada sumber penerimaan yang sama tidak lagi memadai untuk menjaga kesehatan fiskal. Menurut Wakil Menteri Keuangan Juda Agung, pemerintah perlu mengantisipasi dinamika global yang terus berubah, sehingga strategi penerimaan negara harus mampu beradaptasi dengan kondisi tersebut agar tetap berkelanjutan. Strategi penguatan penerimaan harus diarahkan pada perluasan basis pajak yang adil, sekaligus mampu menangkap potensi ekonomi baru. Selain itu, integritas data lintas sektor serta kerjasama antar kementerian dan lembaga menjadi kunci untuk menutup celah-celah struktural yang selama ini belum tergarap optimal. Oleh sebab itu, penguatan penerimaan harus diarahkan pada perluasan basis pajak yang adil, menangkap potensi ekonomi baru, serta mengintegrasikan data lintas sektor, lintas kementerian dan lembaga. Fokus kita bukan membebani yang sudah patuh, tetapi menutup celah struktural yang selama ini memang belum tergarap secara optimal. Pesan sederhananya adalah penerimaan yang sehat adalah penerimaan yang tumbuh seiring dengan ekonomi. Juda menekankan pemerintah tidak akan menambah beban bagi wajib pajak yang sudah patuh. Sebaliknya, upaya akan terus difokuskan pada peningkatan kepatuhan dari sektor yang belum optimal. Juda meyakini dengan prinsip penerimaan negara yang sehat, maka ekonomi akan semakin kuat menghadapi goncangan. Jakarta, Raharjo Patmoadeksti. Ya, Bank Indonesia menyatakan ruang penurunan suku bunga acuan atau BI rate ke depan diperkirakan semakin terbatas. Langkah tersebut dibutuhkan untuk tetap menjaga stabilitas rupiah dan ketahanan operasi moneter. Bank Indonesia menyatakan ruang penurunan suku bunga acuan atau BI rate ke depan diperkirakan semakin terbatas. Keterbatasan penurunan suku bunga acuan ini dipengaruhi oleh ketidakpastian global yang meningkat akibat konflik berkepanjangan antara Amerika Serikat dan Israel melawan Iran. Dalam rapat kerja bersama Komisi 11 DPR RI, Gubernur BI Peri Warjio menegaskan BI rate masih dipertahankan di level 4,75%. Upaya Bank Sentral menahan suku bunga didorong situasi yang menuntut Bank Indonesia untuk lebih mengutamakan stabilitas dalam menentukan kebijakan moneter.
Meskipun BI rate kami pertahankan 4,75, nampaknya ke depan untuk ruang penurunannya kemungkinan semakin lama semakin tertutup, dan kami pun juga harus kemudian menyikapinya untuk menggunakan untuk stabilitas. Oleh karena itu, kenapa sekarang untuk tahun 2026 ini untuk SRBI-nya grafik sana mulai akan naik. Ini agar memang kami harus juga membalans antara keperluan menstabilkan nilai tukar, intervensi, dan juga bagaimana supaya outflow itu tidak terlalu buruk sehingga kemudian masih terjadi outflow. Peri menyebut konflik geopolitik saat ini telah memperburuk prospek perekonomian global. Apalagi pertumbuhan ekonomi dunia pada 2026 diperkirakan melemah menjadi 3,1% atau turun dari proyeksi sebelumnya sebesar 3,2%. Pemirsa, FTSE Russell resmi mempertahankan status pasar modal Indonesia di secondary emerging market, di mana FTSE Russell juga belum mempertimbangkan Indonesia untuk dimasukkan ke dalam watchlist dan akan terus memantau perkembangan reformasi serta berinteraksi dengan pelaku pasar. FTSE Russell menegaskan saat ini masih mencermati implementasi berbagai langkah reformasi yang tengah dijalankan di pasar modal Indonesia. Langkah pemantauan ini dilakukan setelah FTSE Russell menunda peninjauan indeks Indonesia di Maret 2026. Sejak saat itu, evaluasi difokuskan ke efektivitas kebijakan yang telah diluncurkan otoritas dalam respons sejumlah catatan terkait kualitas data dan keterbukaan informasi. Sejumlah inisiatif yang telah diperkenalkan diantaranya peningkatan keterbukaan pemegang saham, perluasan klasifikasi investor, penerapan batas minimum free float, serta penguatan sistem pengawasan pasar. Reformasi ini diharapkan dapat memperbaiki keandalan data serta meningkatkan kepercayaan investor. FTSE Russell menegaskan akan terus berkoordinasi dengan pelaku pasar untuk menghimpun masukan atas implementasi kebijakan tersebut. Hasil pemantauan ini akan menjadi salah satu dasar dalam menentukan perlakuan terhadap sekuritas Indonesia pada peninjauan indeks berikutnya. Berikut poin-poin utama dari pengumuman FTSE Russell terkait Indonesia status tetap. Indonesia masih berada pada kategori secondary emerging market, sehingga FTSE Russell belum mempertimbangkan Indonesia untuk dimasukkan ke dalam daftar pemantauan. FTSE Russell terus memonitor reformasi integritas pasar modal Indonesia. Penilaian difokuskan ke peningkatan transparansi, integritas, dan tata kelola pasar. Evaluasi dilakukan setelah penundaan indeks review Indonesia di Maret 2026. Menjawab isu transparansi dan keandalan data yang sebelumnya disorot, FTSE Russell akan terus berdialog dengan investor dan pelaku pasar untuk mendapatkan masukan. Keputusan lanjutan akan diumumkan menjelang indeks review Juni 2026. Basis keputusan akan mempertimbangkan progres implementasi reformasi dan umpan balik dari pemangku kepentingan. Sementara itu, analis saham dalam publikasi riset tim analis Lotus Andalan Sekuritas mengatakan rumor yang berkembang bursa saham Indonesia terancam dikeluarkan dari kategori secondary emerging market oleh FTSE Russell dibantah dengan fakta terbaru. Sebuah indikator penting bahwa tidak ada proses downgrade yang sedang berjalan. Dari berbagai sumber untuk ADX Channel. Pemirsa, arus keluar dana asing dari pasar negara berkembang atau emerging markets melonjak tajam pada Maret 2026 mencapai 70,3 miliar dolar Amerika. Meski demikian, Institute of International Finance menilai tekanan outflow pada Maret belum mencerminkan krisis pendanaan secara menyeluruh dan menyebut kondisi ini sebagai periode risk off yang terkonsentrasi. Arus keluar dana asing dari pasar negara berkembang atau emerging markets melonjak tajam pada Maret 2026 mencapai 70,3 miliar US dollar atau terbesar sejak gejolak pasar pada awal pandemi 2020. Melansir Reuters, data dari Institute of International Finance (IIF) menunjukkan tekanan terbesar berasal dari aksi jual di pasar saham terutama di kawasan Asia. Selain itu, investor juga menarik dana dari instrumen pendapatan tetap. IIF menyebut kondisi ini sebagai pembalikan tajam dari arus masuk dana yang sangat besar pada Januari dan masih positif pada Februari. Perubahan ini mencerminkan pergeseran rezim akibat guncangan geopolitik besar, khususnya konflik Iran yang pecah sejak akhir Februari. Secara rinci, arus keluar dari saham negara berkembang mencapai 56 miliar US dollar, terbesar dalam setidaknya 2 dekade terakhir. Laporan tersebut menunjukkan bahwa Asia menjadi pusat tekanan terbesar. Kawasan emerging Asia menyerap hampir seluruh pembalikan arus dana di pasar saham setelah sebelumnya menikmati aliran dana masuk yang kuat di awal tahun. Ekonom senior IIF Jonathan Fortune menilai kondisi ini mencerminkan kerentanan Asia terhadap lonjakan harga minyak,
serta penyesuaian portofolio berbasis saham teknologi. Meski demikian, Fortune menilai tekanan pada Maret belum mencerminkan krisis pendanaan secara menyeluruh di seluruh aset negara berkembang. Ia menyebut kondisi ini sebagai episode risk-off yang terkonsentrasi. Berbagai sumber IDX Channel. Pemirsa, harga minyak merosot tajam pada perdagangan Rabu, bahkan turun di bawah level $100 per barrel. Pemirsa, seiring dengan meningkatnya harapan Selat Hormuz akan segera dibuka kembali setelah Presiden Donald Trump menyetujui gencatan senjata 2 pekan dengan Iran. Minyak mentah berjangka Brent ditutup merosot 13,29% menjadi $94,75 per barrel. Sedangkan minyak mentah berjangka West Texas Intermediate anjlok lebih dalam, yakni 16,41% ke level $94,41 per barrel. Penurunan tajam ini dipicu oleh ekspektasi pasar bahwa jalur pelayaran energi global melalui Selat Hormuz akan kembali normal usai gencatan senjata. Sehingga pemirsa, pasokan minyak yang sempat tertahan dapat segera mengalir ke pasar internasional. Kesepakatan gencatan senjata tersebut tercapai menjelang tenggat waktu yang sebelumnya ditetapkan oleh Trump bagi Iran untuk membuka Selat Hormuz atau menghadapi serangan besar terhadap infrastruktur sipil. Adapun sebagai catatan, sekitar 20% pasokan minyak harian dunia melewati Selat Hormuz, menjadikannya salah satu titik paling krusial dalam perdagangan energi global. Ya, pemirsa, selanjutnya dari bursa global, bursa ekuitas Wall Street menguat tajam pada perdagangan Rabu setelah tercapainya gencatan senjata 2 pekan antara Amerika Serikat dan Iran memicu lonjakan sentimen investor. Ketiga indeks utama mengalami rally besar sejak pembukaan pasar dipacu oleh optimisme global setelah kesepakatan yang dimediasi Pakistan menghentikan sementara konflik yang dimulai dengan serangan gabungan Amerika Serikat dan Israel ke Iran pada 28 Februari. Ya, baik pemirsa, kami hadirkan informasinya. Pada perdagangan Rabu, indeks Dow Jones Industrial Average ditutup melambung 2,85% ke level 47.909. Kemudian indeks S&P 500 melesat 2,51% ke posisi 6.782 dan indeks Nasdaq Composite naik 2,8% ke level 22.634. Sementara itu pemirsa, bursa ekuitas Eropa melesat setelah Presiden Donald Trump menyetujui gencatan senjata selama 2 pekan dengan Iran. Karena investor optimistis jalur perdagangan energi melalui Selat Hormuz segera kembali normal. Kami update informasinya pemirsa, indeks Stock 600 ditutup melambung pemirsa 3,88%. Kemudian ditutup indeks Jerman naik 5,06% ke posisi 24.080. Indeks FTSE 100 Inggris naik 2,51% ke posisi 10.608.